Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja. Itu harapan saya untuk seluruh teman-teman bersama keluarga dimanapun teman-teman berada. Tetap semangat. Timnas kita khususnya untuk U23 di bawah pelatih Gerald van den Berg sedang bersiap untuk 3 event besar pada tahun ini. Ya, ini tanggung jawab yang luar biasa diberikan PSSI, Ketua Umum Pak Eri terhadap Gerald van den Berg. Pertama, bagaimana dia harus bisa memilih pemain terbaik untuk tampil di Piala AFF yang sekarang menjadi Asian Cup U23. Itu sudah dekat, ya pada bulan Juli, ya itu rencananya AFF menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah. Ya, sebagai penyelenggara tentunya Gerald harus bisa mempersiapkan tim U23-nya. Di antara tanggal 15 sampai 31 Juli yang akan datang. Kedua, ada U23 untuk Asian Cup kualifikasi pada September yang akan datang. Itu juga menjadi program penting di mana kita harus bisa berbicara banyak untuk merajut mimpi juga ke Olimpiade 2028 di Los Angeles. Ketiga, tampil di SEA Games bulan Desember yang akan datang di Thailand. Sebagai juara bertahan, meraih medali emas, untuk cabang sepak bola kita harus bisa mempertahankan itu. Dan saya pikir ini juga bagi Gerald diberikan tugas. Kita tidak tahu PSSI akan menugaskan, tapi kalau bicara U23 ya Gerald yang akan menangani itu. Ya. Oke, kita ambil yang lebih dekat. Di Asian Cup U23 babak untuk drawingnya atau pengundian bagi 12 tim yang nantinya diperkirakan akan datang ikut di Asian Cup U23 di Jakarta itu akan berlangsung pada tanggal 30. Jadi drawingnya teman-teman ya 30 Mei untuk menentukan. Ya. Nanti akan dibagi 3 grup di antara 12 tim tersebut. Yang pasti sebagai tuan rumah kita difavoritkan tentunya untuk bisa menjadi juara. Karena pada edisi sebelumnya 2023 ketika berlangsung di Rayong provinsi di Thailand, kita ke final saat itu. Namun Hernando Ari dan kawan-kawan gagal setelah bermain 0-0 ada perpanjangan kalah adu penalti 6-5 dari Vietnam. Ya, Hernando Ari sebagai penendang ke-6 saat itu gagal ditepis oleh penjaga gawang Vietnam U23 saat itu Quan Van Chien namanya. Ya, jadi 5 penembak pertama kita itu semua masuk termasuk Alfreanda Dewangga. Ya, kemudian Kelly Schroyer juga ada di sana ikut masuk Frankie Sananta itu semua masuk menembak ya. Dan dari situ kita sekarang sebagai tuan rumah tentunya tidak lagi berbicara sebagai runner up. Kita harus bisa juara dengan kekuatan yang ada saat ini, maka wajar kalau kita diunggulkan. Nah, sudah ada 2 stadion yang dipersiapkan PSSI dalam pernyataan resmi kemarin itu di Gelora Bung Karno GBK dan di Stadion Patriot Candrabaga di Bekasi, 2 tempat untuk Piala ASEAN ini yang akan berlangsung. Nah, bagi Gerald jika ditunjuk sebagai pelatih di sini tentunya akan mempersiapkan materi pemain. Bisa saja semua pemain lokal yang ada yang bermain di Liga 1 karena ini Piala AFF, atau bisa dikombinasi, dicampur ya dengan beberapa pemain saja dari luar. Nah, termasuk Jens Raven seperti yang ada di belakang saya ini. Dia bermain di tim U20 kemarin di Piala Asia di Cina dan bukan saya pikir wajar ya. Bukan tidak mungkin dia akan dipanggil juga oleh Gerald van den Berg untuk mengisi lini depan. Raven ada di depan kan, ini satu hal yang bagus tentunya untuk bermain di Piala ASEAN. Karena nama-nama lain kan tentunya dipersiapkan di bulan September. Sebenarnya kalau mau Rafael Struijk juga bisa bermain di Asian Cup, masih muda ya, dengan usia 21 tahun dia bersama dengan Raven di depan ini sangat cocok, tapi semua tergantung dari coach Gerald apakah Struijk ini dipersiapkan di bulan September ya untuk Asian Cup kualifikasi di mana Indonesia juga sedang berjuang untuk bisa menjadi tuan rumah untuk mengajukan ke AFC. Tapi menarik memang kalau memang Raven dan Struijk dimainkan di depan. Nah, tapi pemain-pemain lokal juga bagus-bagus ya. Kalau kemarin pada U23 di 2023 tanpa ada pemain abroad, kita bisa ke final dan hanya kalah adu penalti. Ya,
Saya pikir sekarang juga bisa dengan pemain-pemain yang ada di Liga 1 karena bagus-bagus semua. Bahkan kalau mau dengan Marcelino Ferdinand, dia bisa bermain. Ketika sudah istirahat dan dia kembali ke Indonesia, bisa dipanggil oleh Gerrard untuk bermain bersama dengan timnas U23 kita di Piala ASEAN. Ya. Nah, nama-nama lain kalau bicara di dalam itu masih ada Victor Detan dari PSM Makassar, kan bagus. Raihan Hanan yang bermain di Persija, Yardan Jafi, pemain muda ini yang bermain di Persita Tangerang, itu bisa dimainkan. Nah, di tengah ada Arkan Fikri, Arema Malang, Beckham Putra juga masih mungkin bisa diandalkan. Victor Pakpahan, dia bisa diambil ya. Kalau di Borneo saya pikir ada 2 pemain, Komang Teguh dan Fajar Fatur Rahman. Kalau mereka masih memungkinkan dengan usia 23 karena mereka mungkin akan bawa situ, bisa aja mereka dimainkan. Sebenarnya penjaga gawang Erando Aris masih 23, masih bisa sebenarnya, tapi itu akan dilihat dengan ketentuannya masuk. Tapi kita nggak takut, tanpa Hernando juga masih ada Dava Fasa, ya, ada Cahya Supriyadi di bawah Mistar, teman-teman. Jadi oke, Donitri bermain di belakang, Sultan Saki ada, Muhammad Ferrari kita punya, Kadek Arel kita ada. Jadi sebenarnya banyak ya. Kemudian di situ Kiki juga Mikel Tata yang bermain di Persebaya Surabaya. Ini juga bisa diandalkan. Jadi itu bisa menjadi satu kekuatan bagi pasukan Gerrard untuk menghadapi ASEAN Cup. Tapi kalau ditambah dengan ada 2-3 pemain dari luar seperti saya bilang tadi, ada Rafael, kemudian masuk Jens Raven, bahkan Justin Hubner, kalau bisa ada di sana, wah ini bagus punya ya, kita bisa melihat. Nah, kita juga bisa masuk dengan 2 pemain yang tadinya dipersiapkan di U20 tapi karena kelewat saat itu pengambilan sumpahnya, Dion Marks dan Tim Hypens itu di jantung pertahanan dua-duanya. Nah, kita akan semakin kuat kalau ada Dion dan tim bermain bersama-sama di belakang. Tinggal dipilih oleh Gerrard untuk bermain dengan siapa, karena kan di belakang saya bilang tadi ada Ferrari, ada Kadek Arel, ada Sultan Saki juga bisa bermain, Doni Tri bisa bermain, karena Doni kan bisa bermain ke dalam, bisa juga melebar sebagai back kiri, bisa bermain dari sisi flank. Jadi opsi bagi Gerrard itu banyak. Ya, pikir kalau dengan ada mereka, makanya saya bilang peluang untuk bisa menjadi juara di U23 terbuka ya bagi kita. Pasti yang pihak lawan akan ketar-ketir juga, apalagi bermain di Jakarta dan di Bekasi. Kita berpeluang untuk bisa menjadi juara, dan ini menjadi tantangan ya bagi Gerrard Van den Berg ketika dia membesut tim ini untuk pertama kali sebagai pelatih di U23. Dari sini kan kerangka di tim ini dia bisa melihat untuk bisa dipakai di ASEAN Cup nantinya untuk kualifikasi bulan September dan sampai berlanjut ke SEA Games. Karena kalau bicara juga di lini depan teman-teman ya, selain saya bilang tadi ada Raven yang bisa diambil atau Rafael Strike, ya kita sebenarnya masih punya Arkan Kakak, ya, masih punya ada Hoki Caraka yang sudah ada di level senior hoki yang bisa dimainkan di U23. Mengapa tidak? Ini saya pikir ini terbuka bagi semua. Makanya pasti Gerrard akan mengumpulkan data-data pemain-pemain kita yang ada untuk dia pakai nanti di Piala ASEAN ini. Yang menarik memang kalau ada beberapa pemain, sekali lagi ada beberapa pemain abroad yang tampil untuk bisa menghiasi tim U23 kita ini, itu akan sangat bagus bagi kita dan memang sangat kuat ya. Apalagi yang saya bilang tadi itu kan, Dion Marks masuk, Tim Hypens masuk, wah ini kuat. Kalau ada Yasin Hubner juga ya oke, tapi kan mereka bisa saja diplot di bulan September karena itu paling penting. Justin, Ivar bisa ada di sana juga, termasuk bisa saja dengan Raven dan Rafael Struik bisa ada di sana dengan Marcelino. Namun kalau ini memang sebagai pijakan pertama bagi Gerrard untuk bisa menjadi juara, mengapa tidak diambil itu untuk bisa bermain dengan kita dan dia bisa mengukir prestasi pertama sebelum melangkah ke bulan September. Nah, kita kembalikan semua ke Coach Gerrard karena dia yang lebih tahu untuk siapa yang akan dipanggil. Yang pasti sebagai tuan rumah tentunya kita punya target, tidak boleh main-main di sini. Target harus juara dengan materi pemain yang menurut saya ini sangat mewah untuk ukuran U23 kita. Dengan saya, Bung Ropan, berbicara. Ciao.